Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyimpulkan berita. Bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita? Ya, sebuah pertanyaan yang harus kita cari jawabannya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka silahkan simak penjelasan berikut ini. Langkah pertama yang akan ditempuh untuk menyimpulkan berita yaitu menentukan unsur-unsur berita. Itu adik Simba atau 5W tambah 1H dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama, apa atau what. Yang kedua, di mana atau where. Yang ketiga, kapan atau when. Yang keempat, siapa atau who. Yang kelima, mengapa atau why. Dan yang terakhir, bagaimana atau how. Jadi tadi kita sudah melihat adik Simba. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk menentukan adik Simbanya, maka perhatikan contoh berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15/11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber berita Kompas dengan beberapa penyesuaian. Ya. Kita sudah membaca dan mendengarkan contoh berita, maka kita akan aplikasikan adik Simba terhadap berita ini. Menentukan unsur-unsur berita. Yang pertama adalah apa atau what. Peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua, di mana atau where. Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan atau when. Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, siapa atau who. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yang kelima, mengapa atau why. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Dan yang terakhir adalah bagaimana atau how. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Kelima unsur ini kita akan tentukan jawabannya dari berita yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut, yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Yang ketiga, kapan peristiwa tersebut terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15/11. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yaitu truk-truk pengangkut barang non-9 bahan pokok. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Terakhir, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Yaitu larangan tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Secara singkat, jawaban dari adik Simba yang diperoleh dari berita yang sudah kita dengarkan tadi seperti ini. Kemudian
Berikutnya adalah rumus menyimpulkan berita. Apabila kita ingin menyimpulkan berita, maka kita harus melihat rumus ini terlebih dahulu. Bagian pertama adalah apa? Dalam menyimpulkan sebuah berita, maka kita harus membagi adik Simba menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah apa? Peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Bagian yang kedua, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian bagian ketiga adalah mengapa dan bagaimana. Nah, ketiga tingkatan ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan berita. Mari kita lihat selanjutnya. Bagian pertama yaitu apa? Peristiwa apa yang terjadi dalam teks tersebut, yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Bagian kedua, siapa, di mana, dan kapan. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut, yaitu truk-truk pengangkut barang non-9 bahan pokok. Kemudian di mana? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan? Pada 10 hari menjelang Lebaran, hari Sabtu tanggal 15/11. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa dan bagaimana. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Larangan tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Kita sudah menentukan 3 bagian dari rumus menyimpulkan berita. Nah, dari 3 bagian ini kita akan padukan menjadi satu, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari berita yang sudah kita baca atau dengarkan tadi. Kesimpulan berita. Jadi kesimpulan berita ini, padatnya Pelabuhan Penyeberangan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-9 bahan pokok pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15/11. Karena adanya larangan melintas bagi truk-truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November, menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Ya, jadi dengan banyaknya paragraf yang kita baca atau kita dengar dalam sebuah berita, maka akan menjadi sebuah kesimpulan yang membentuk sebuah paragraf atau satu paragraf saja. Demikian penjelasan singkat tentang menyimpulkan sebuah berita. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik selalu sehat walafiat, dan semoga adik-adik tetap semangat belajar meskipun harus belajar dari rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.